Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Wardah Rohmanisa dengan NIM C1C0231178 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang terdapat pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Dr. Nur Manida, SPT MD. Di PowerPoint ini saya sudah membuat beberapa pembahasan materi, di antaranya yang pertama yaitu sistematika proposal penelitian kuantitatif, yang kedua sistematika proposal penelitian kualitatif, yang ketiga sistematika proposal penelitian pengembangan, yang keempat, sistematika laporan penelitian pengembangan. Yang kelima, sistematika proposal tindakan kelas. Dan yang keenam, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian. Quotes of the day, mimpi itu gratis, silahkan ambil yang paling mahal. Rain Laudi. Pada video kali ini saya sudah menyematkan 4 inti materi. Yang pertama ada definisi penelitian, metode penelitian, siklus penelitian, dan ciri-ciri penelitian yang baik. Definisi penelitian. Yang pertama, penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah, menurut Sugiono 2020. Yang kedua, penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Arifin 2018. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah, menurut Criswell 2006. Cara ilmiah yaitu yang bersifat rasional atau masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran dan pemikiran manusia. Bersifat empiris yaitu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis yaitu terdapat langkah-langkah, susunan ataupun tatanan yang logis. Valid yaitu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Lalu yang terakhir ada reliable yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Lanjut, ciri-ciri penelitian yang baik yaitu penelitian yang bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan atau novelty, temanya up to date, misalnya yang terkait dengan COVID-19, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, atau gambar, orisinil dan tidak mengandung plagiasi, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Siklus penelitian ilmiah terdiri dari pelaporan dan evaluasi penelitian yang memutuskan tentang audensi, menstruktur laporan, menulis laporan yang sensitif, lalu ada identifikasi masalah untuk menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, dan menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audensi tertentu. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu untuk menemukan sumber, menyeleksi sumber, dan merangkum sumber. Lalu ada penerapan maksud penelitian untuk mengidentifikasi maksud pernyataan, serta mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Lalu ada pengumpulan data, yaitu untuk menyeleksi individu-individu untuk diteliti, untuk mendapatkan izin, serta mengumpulkan informasi. Lalu ada analisis dan interpretasi data untuk menguraikan data, mempresentasikan data, dan mengkelaskan data. Sistematika proposal penelitian kuantitatif.
terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pada bab 1 pendahuluan terdiri atas A. Latar belakang yang menjelaskan pelemahan X dan diberikan solusi variabel X atau disampaikan potensi X sehingga mempengaruhi Y. B. Ruang lingkup penelitian yaitu berisi batasan masalah. C. Rumusan masalah yang didahului dengan kata apakah atau adakah. D. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh atau hubungan atau korelasi. E. Manfaat penelitian untuk mengetahui manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi operasional yaitu untuk menjelaskan secara operasional variabel X dan variabel Y. Bab kedua, kerangka teori dan kerangka berpikir, terdiri atas A. Teori yang digunakan, B. Penelitian-penelitian relevan yang terdahulu, C. Kerangka berpikir, D. Hipotesis penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau adakah hubungan variabel X dengan variabel Y. Bab 4, hasil dan pembahasan, yang terdiri atas A. Hasil penelitian, yaitu untuk menjawab sesuai dengan rumusan masalah, disampaikan hasil penelitian berupa uraian tabel dan gambar dan belum dikomentari. B. Pembahasan, perbandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5 penutup terdiri atas A. Kesimpulan, dijawab sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. B. Saran, saran disesuaikan dengan manfaat praktis khususnya saran untuk peneliti lanjutan. Lalu, yang terakhir ada daftar pustaka disesuaikan dengan yang dikutip, diisi dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Sistematika laporan penelitian kuantitatif. Pada sistematika laporan penelitian kuantitatif, biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. Berikut adalah struktur umum dari laporan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada halaman judul yang terdiri atas judul penelitian, nama peneliti dan afiliasi institusional, serta tanggal penyelesaian laporan. Lalu ada pernyataan persetujuan yang terdiri atas pernyataan bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan mematuhi aturan etika penelitian serta informasi mengenai persetujuan etika jika diperlukan. Lalu ada abstrak yang terdiri atas ringkasan singkat mengenai tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada kata pengantar yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta relevansi penelitian. Lalu ada kajian pustaka yang terdiri atas tinjauan literatur yang mendukung landasan teori penelitian, kerangka konseptual atau teori yang digunakan. Lalu ada metode penelitian yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, misalnya seperti survei atau eksperimen, instrumen pengukuran jika ada, proses pengumpulan data, serta analisis data. Lalu ada hasil penelitian yang terdiri atas presentasi hasil penelitian secara sistematis, serta terdiri atas tabel, grafik, atau diagram yang mendukung hasil penelitian tersebut. Lalu ada diskusi, yaitu interpretasi hasil penelitian, hubungan dengan teori atau literatur yang telah diulas, implikasi hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada kesimpulan yang terdiri atas ringkasan keseluruhan penelitian, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Lalu ada daftar pustaka yang terdiri atas daftar semua sumber yang dikutip dalam penelitian, serta ada lampiran yang terdiri atas lampiran yang berisikan materi pendukung seperti instrumen penelitian, formulir survei, atau data tambahan yang diperlukan.
Sistematika proposal penelitian kualitatif. Sistematika proposal penelitian kualitatif mencakup langkah-langkah yang rinci untuk merancang dan menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah struktur umum proposal penelitian kualitatif. Yang pertama ada judul yang terdiri atas judul yang mencerminkan fokus utama dan ruang lingkup penelitian. Lalu ada latar belakang yang terdiri atas konteks dalam pemahaman mengenai masalah penelitian, serta rasio atau alasan mengapa penelitian ini penting dan relevan. Lalu ada rumusan masalah yang terdiri atas pernyataan yang jelas dan tajam tentang masalah atau pernyataan penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang terdiri atas penjelasan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, serta apa yang diharapkan untuk dicapai melalui penelitian ini. Selanjutnya ada kajian pustaka yang terdiri atas review literatur yang mendukung kebutuhan dan relevansi penelitian, identifikasi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan. Lalu ada kerangka konseptual yang terdiri atas penyajian model atau kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada metodologi, terdiri atas pendekatan penelitian kualitatif yang akan digunakan, misalnya studi kasus, fenomenologi, Gaudet-Caure. Lalu rincian mengenai pemilihan responden atau partisipan, serta teknik pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan atau dilakukan dengan cara wawancara, observasi, ataupun analisis dokumen. Lalu rencana analisis data dapat digunakan dengan metode pengkodean, tema, atau pendekatan analisis lainnya. Berikutnya ada partisipan dan pengambilan sampel, terdiri atas karakteristik partisipan, serta alasan pemilihan partisipan dan kriteria pengambilan sampel. Serta ada instrumen penelitian yang terdiri atas rincian tentang alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian yang terdiri atas langkah-langkah rinci dalam melaksanakan penelitian, termasuk waktu dan lokasi. Selanjutnya ada etika penelitian, terdiri atas rincian yang mengenai langkah-langkah etis yang akan diambil untuk melindungi partisipan. Selanjutnya ada analisis data yang terdiri atas rincian tentang bagaimana data akan dianalisis, termasuk teknik dan alat yang akan digunakan. Lalu ada rencana penulisan yang terdiri atas rencana untuk menyusun laporan akhir penelitian termasuk struktur dan bagian-bagian utamanya. Lalu ada bagian referensi yang terdiri atas daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang dikutip dalam proposal. Lalu ada jadwal penelitian yang terdiri atas rincian mengenai tahapan waktu pelaksanaan penelitian, termasuk estimasi waktu untuk setiap langkahnya. Lalu ada anggaran biaya jika diperlukan yang terdiri atas rencana anggaran untuk melaksanakan penelitian, termasuk dana yang diperlukan untuk perjalanan, materi, atau insentif bagi partisipan. Sistematika laporan penelitian kualitatif. Sistematika laporan penelitian kualitatif dapat bervariasi tergantung pada panduan lembaga, jurnal, atau standar penulisan yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah struktur umum yang biasa ditemui dalam laporan penelitian kualitatif. Yang pertama, terdapat halaman judul yang terdiri atas judul laporan penelitian, nama peneliti dan afiliasi institusional, serta tanggal penyelesaian laporan. Lalu, ada pernyataan persetujuan yang terdiri atas pernyataan bahwa peneliti dilakukan dengan mematuhi etika penelitian. Lalu informasi mengenai persetujuan etika jika diperlukan. Abstrak berisi ringkasan singkat tentang tujuan penelitian, metodologi, temuan utama, dan kesimpulan. Lalu ada pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, serta relevansi penelitian terdahulu. Lalu terdapat kerangka teoritis yang terdiri atas dasar teoritis yang mendukung penelitian, serta identifikasi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan. Lalu ada metode penelitian yang digunakan, yang terdiri atas deskripsi rinci tentang pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, karakteristik partisipan dan teknik pengambilan sampel,
rincian mengenai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, serta proses analisis data dapat dilakukan dengan metode pengkodean, tema, atau pendekatan analisis lainnya. Lalu ada partisipan dan konteks, terdiri dari karakteristik partisipan, konteks penelitian dan lingkungan di mana penelitian dilakukan. Lalu ada analisis data, terdiri atas deskripsi rinci tentang proses analisis data, temuan utama dan temuan pendukung, serta ilustrasi temuan dengan kutipan langsung dari data. Selanjutnya ada pertimbangan etika, terdiri atas rincian mengenai langkah-langkah etis yang diambil selama penelitian untuk melindungi partisipan. Lalu ada keterbatasan penelitian, yang berupa identifikasi keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Lalu terdapat kesimpulan, yaitu ringkasan temuan utama serta kesimpulan utama penelitian. Lalu terdapat rekomendasi, terdiri atas rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau tindakan praktis jika relevan. Lalu terdapat daftar pustaka yang berisi sumber yang dikutip atau digunakan selama penelitian, serta lampiran yang berisi materi pendukung seperti transkrip wawancara, instrumen penelitian, atau data tambahan yang diperlukan. Sistematika proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan memiliki struktur umum yang mencakup langkah-langkah untuk merencanakan dan menjelaskan proses pengembangan suatu produk, program, atau inovasi. Berikut adalah sistematika umum yang dapat diikuti dalam proses penelitian pengembangan. Yang pertama ada judul yang berisi fokus utama dan tujuan pengembangan. Lalu ada latar belakang yang terdiri atas konteks dan pemahaman mengenai masalah atau kebutuhan yang akan diatasi melalui pengembangan, serta justifikasi mengenai pentingnya pengembangan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu pernyataan yang jelas dan tajam tentang masalah atau tantangan yang akan diatasi melalui pengembangan, serta tujuan pengembangan, terdiri dari penjelasan tujuan umum dan tujuan khusus pengembangan. Lalu apa yang akan diharapkan untuk dicapai melalui pengembangan ini. Selanjutnya ada kajian pustaka, terdiri atas review literatur yang mendukung kebutuhan dan relevansi pengembangan, serta best practice atau kerangka kerja yang telah diterapkan dalam pengembangan sejenis. Selanjutnya metodologi yang terdiri atas pendekatan pengembangan yang akan digunakan, misalnya model waterfall, model spiral. Lalu rincian mengenai tahapan pengembangan seperti perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi, serta kriteria keberhasilan pengembangan. Selanjutnya ada partisipan dan pengambilan sampel, terdiri atas karakteristik partisipan atau kelompok sasaran yang terlibat dalam pengembangan, alasan pemilihan partisipan dan kriteria pengambilan sampel. Lalu ada rencana pengembangan, yaitu rincian mengenai setiap tahap pengembangan termasuk tanggung jawab, waktu yang diperlukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu ada instrumen pengukuran keberhasilan, yaitu kriteria dan alat yang akan digunakan untuk menilai sebuah keberhasilan suatu pengembangan. Lalu ada keselamatan dari etika, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan etika dalam proses pengembangan. Lalu ada juga anggaran biaya, yaitu untuk melaksanakan pengembangan termasuk dana yang diperlukan untuk sumber daya manusia, bahan, dan alat. Jadwal pengembangan terdiri dari rincian mengenai tahapan waktu pelaksanaan pengembangan termasuk estimasi waktu untuk setiap tahapan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan risiko yang terdiri dari identifikasi potensi risiko dalam pengembangan dan rencana untuk mengelolanya. Lalu pertimbangan implementasi, yaitu rencana untuk implementasi hasil pengembangan ke dalam konteks yang lebih luas, serta pemantauan dan evaluasi, yaitu rencana untuk memantau dan mengevaluasi pengembangan selama dan setelah pelaksanaan, serta yang terakhir ada referensi, yaitu daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang dikutip atau digunakan dalam proposal. Sistematika laporan penelitian pengembangan. Sistematika laporan penelitian pengembangan umumnya mencakup beberapa bagian utama yang merinci langkah-langkah, proses, dan hasil dari pengembangan suatu produk, program, atau inovasi. Berikut adalah struktur umum laporan penelitian pengembangan.
Yang pertama ada halaman judul yang terdiri dari judul laporan penelitian pengembangan, nama penulis dan afiliasi institusional, serta tanggal penyelesaian laporan. Lalu yang kedua ada pernyataan persetujuan yang terdiri atas pernyataan bahwa penelitian pengembangan dilakukan sesuai dengan etika penelitian, serta informasi mengenai persetujuan etika jika diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu abstrak yang terdiri atas ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, dan hasil pengembangan. Lalu yang keempat ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengembangan, rumusan masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi, tujuan pengembangan, relevansi dan manfaat pengembangan. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka yang terdiri atas tinjauan literatur terkait yang mendukung kebutuhan dan relevansi pengembangan, serta kerangka kerja atau model pengembangan yang digunakan. Selanjutnya ada metode pengembangan yang terdiri atas peningkatan dan model pengembangan yang digunakan, misalnya model waterfall atau model spiral. Rincian tahapan pengembangan, metode perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pemilihan partisipan atau kelompok sasaran. Instrumen atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pengembangan. Rancangan dan implementasi terdiri atas rincian rancangan produk program atau inovasi yang dikembangkan, proses implementasi dan perubahan yang diterapkan. Evaluasi dan pengujian terdiri dari rincian evaluasi produk atau program yang dikembangkan, metode pengujian dan analisis hasil pengujian. Lalu selanjutnya ada analisis data yang terdiri atas analisis data hasil evaluasi dan pengujian, serta temuan utama dan interpretasi hasil. Selanjutnya ada keselamatan dan etika. Rincian langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan etika selama pengembangan. Lalu terdapat kesimpulan, yaitu ringkasan temuan utama dalam pencapaian pengembangan, serta kesimpulan mengenai apakah tujuan pengembangan sudah tercapai atau belum. Lalu selanjutnya ada saran dan rekomendasi, yang terdiri dari saran atau perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, rekomendasi atau penerapan, serta implementasi lebih lanjut. Daftar pustaka terdiri dari daftar semua sumber yang dikutip atau digunakan selama penelitian pengembangan. Lalu lampiran yang terdiri dari informasi tambahan seperti dokumen rancangan, instrumen pengukuran, atau data tambahan. Sistematika proposal tindakan kelas. Proposal tindakan kelas adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh seorang guru atau kelompok guru untuk memperkenalkan dan melaksanakan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas. Tujuan utama proposal ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Berikut adalah sistematika umum dari proposal tindakan kelas. Terdiri dari judul yang mencerminkan perubahan atau inovasi yang akan diimplementasikan. Latar belakang terdiri dari konteks atau latar belakang permasalahan yang diidentifikasi dalam konteks pembelajaran, serta justifikasi mengapa perubahan diperlukan. Lalu ada identifikasi masalah yang terdiri dari rincian tentang permasalahan spesifik yang ingin diatasi, serta bukti atau data yang mendukung identifikasi masalah. Tujuan tindakan yang terdiri dari tujuan spesifik dari tindakan kelas yang akan diambil, kaitan tujuan dengan kebutuhan dan masalah yang diidentifikasi. Rencana tindakan terdiri dari langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan, penggunaan sumber daya atau metode pendukung lainnya. Metode evaluasi terdiri dari cara-cara untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi tindakan kelas, kriteria evaluasi yang akan digunakan, serta instrumen evaluasi yang relevan. Peran dan tanggung jawab yang terdiri dari penerapan peran dan tanggung jawab bagi guru, siswa, dan pihak lain yang terlibat. Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain, misalnya orang tua, kolega jika diperlukan. Rencana waktu, penjadwalan waktu pelaksanaan tindakan kelas, penetapan tahapan dan rentang waktu untuk setiap langkah. Sumber daya terdiri dari daftar sumber daya yang diperlukan, baik itu bahan ajar, teknologi, atau barang atau bahan pendukung lainnya, serta rencana untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tersebut. Dampak potensial terdiri dari diskusi tentang bagaimana tindakan kelas diharapkan memengaruhi pembelajaran siswa, serta potensi perubahan atau peningkatan yang diharapkan. Lalu kesimpulan,
yaitu ringkasan dari proposal tindakan kelas. Penekanan kembali pada pentingnya tindakan tersebut. Lalu ada referensi, yaitu daftar pustaka yang mencakup sumber-sumber atau literatur yang mendukung perubahan yang diusulkan, dan lampiran yang berisi dokumen pendukung seperti contoh bahan ajar, contoh soal, atau data pendukung lainnya. Artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian adalah sebuah tulisan atau publikasi yang menyajikan temuan dan hasil dari suatu penelitian ilmiah. Artikel ini biasanya disusun dengan format dan struktur tertentu untuk memastikan penyajian informasi yang jelas, sistematis, dan dapat dipahami oleh pembaca ilmiah. Artikel ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan baru, memberikan kontribusi pada pemahaman di bidang tertentu, dan memberikan dasar empiris bagi pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa ciri khas dari artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama, terdapat tujuan jelas. Artikel ilmiah memiliki tujuan yang jelas, baik itu untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau menyelidiki fenomena tertentu. Metodologi menyajikan rinci tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis statistik. Pendahuluan menyediakan latar belakang dan konteks penelitian, serta rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dijawab oleh penelitian tersebut. Kajian pustaka, tinjauan literatur yang mendukung penelitian, menunjukkan kerangka teoritis atau konseptual yang digunakan sebagai dasar penelitian. Lalu hasil, presentasi temuan atau data dengan jelas dan objektif, penggunaan tabel, grafik, atau visualisasi lainnya untuk mendukung hasil. Diskusi, interpretasi hasil dan penafsiran mereka, hubungan temuan dengan penelitian sebelumnya dan teori yang relevan, serta pembahasan tentang implikasi temuan tersebut. Lalu kesimpulan, yaitu ringkasan singkat dari temuan utama, mungkin mencakup saran untuk penelitian lanjutan atau aplikasi praktis. Selanjutnya ada daftar pustaka, daftar semua sumber yang dikutip atau dirujuk dalam artikel. Lalu gaya penulisan dan format, mengikuti panduan penulisan dan format yang ditentukan oleh jurnal atau lembaga penerbit. Sistematika umum dari artikel ilmiah hasil penelitian, yaitu ada judul yang mencerminkan inti penelitian dan menarik minat pembaca, penulis dan afiliasi, nama lengkap penulis, dan afiliasi institusional. Abstrak, ringkasan singkat yang mencakup tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan, biasanya terbatas dalam jumlah kata tertentu. Kata kunci atau keyword, terdapat daftar kata kunci yang mencerminkan topik penelitian untuk memudahkan indeksasi. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian yang menjelaskan kepentingan dan konteks penelitian, rumusan masalah atau tujuan penelitian, serta hipotesis atau pertanyaan penelitian jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan literatur yang mendukung penelitian, kerangka teoritis atau konseptual yang digunakan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian yang digunakan, seperti eksperimental, korelasional, studi kasus, dan lain-lain. Populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, baik dilakukan secara wawancara, survei, atau eksperimen, instrumen yang digunakan, prosedur pengumpulan data, serta metode analisis data. Hasil terdiri dari presentasi hasil penelitian secara jelas dan objektif, terdiri dari tabel, grafik, atau diagram yang mendukung temuan. Hindari penarikan kesimpulan di bagian ini. Lalu terdapat diskusi, yaitu interpretasi hasil penelitian, hubungan hasil dengan teori atau literatur yang telah diulas, implikasi temuan penelitian, keterbatasan penelitian, serta arahan untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada kesimpulan, yaitu berisi ringkasan temuan utama, kesimpulan secara umum. Lalu daftar pustaka, yang berisi daftar semua sumber yang akan dikutip atau dirujuk dalam artikel, serta lampiran jika diperlukan, terdiri dari materi pendukung seperti instrumen penelitian, data tambahan, atau contoh lembar observasi. Baik teman-teman, segitu saja video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.